Aku Butarsih, tinggal di Madiun. Aku seorang janda sejak umur 35 tahun. Suamiku meninggal karena jatuh dari lantai 2 proyek bangunan di Surabaya. Sejak itu, aku sendiri yang harus bekerja mencari nafkah, mengurus rumah dan membesarkan 2 anakku. Wahyu anak sulungku masih SMP waktu itu. Sedangkan si bungsu, Sinta baru masuk TK. Aku tidak punya keterampilan lain selain memasak. Jadi aku membuka warung pecel kecil di pinggir jalan dekat pasar. Awalnya hanya beralas tikar plastik. Pakai meja kecil bekas tempat potong daging. Sambelku biasa saja, kadang terlalu pedas, kadang terlalu asin, tapi aku tetap masak setiap hari. Orang bilang, rezeki tak akan kemana, tapi setiap malam aku menangis karena dagangan tidak habis. Kadang malah basi, sayurnya layu, peyeknya lembek. Pernah aku buang semua sisa jualan sambil berdoa, "Ya Allah, saya cuma ingin bisa kasih makan anak-anak saya, itu saja." Sampai suatu hari, Embok Warni mampir ke warungku. Dia tinggal di rumah reot di belakang pasar. Umurnya sekitar 60-an, orang-orang bilang dia bisa bantu orang susah tapi juga dikenal aneh. Kadang malam-malam keluar rumah bawa dupa. Dia makan di warungku. Diam saja. Habis makan, dia tanya, "Sampean pengin warung ini ramai?" Aku langsung mengangguk. "Saya sudah capek, Embok. Rasanya sudah coba semuanya." Dia senyum tipis. "Kalau kamu mau, malam Jumat ini ikut aku. Jangan cerita ke siapa-siapa. Siapkan pisang raja 1 sisir, rokok kretek, dan air putih sebotol." Aku ragu, tapi juga kepepet. Akhirnya malam itu aku benar-benar datang. Kami berjalan kaki lewat gang sempit di belakang pasar. Sampai di kebun bambu yang gelap dan lembab, banyak nyamuk. Embok Warni menyuruhku duduk di atas tikar. Dia mulai membakar dupa dan membaca sesuatu. Aku tak paham artinya tapi suasananya bikin merinding. "Lihat ke depanmu," kata Embok Tarsih. Aku lihat bayangan besar berdiri di ujung bambu. Aku gak bisa lihat wajahnya. Tapi aku tahu, itu bukan manusia. Tanganku gemetar. Aku pengin pulang. Tapi kaki rasanya berat. Embok Warni bilang, "Kalau kamu tidak siap, pulang sekarang dan jangan kembali padaku lagi. Tapi kalau lanjut jangan menyesal." Aku sempat berpikir lama. Tapi saat melihat foto anak-anakku di dompet, aku gak mau mereka terus makan nasi pakai garam. Aku tahu aku harus terus. Apa yang harus saya lakukan, Embok? Dia sodorkan botol kecil berisi air bening. "Teteskan ini ke sambelmu tiap pagi, 1 sendok teh, jangan lebih, jangan kurang dan jangan bilang siapa-siapa. Kalau botol ini habis, datang lagi bawa sesaji. Kamu juga harus taruh sesaji tiap malam Jumat. Di belakang warung, isinya boleh pisang dan kopi pahit saja, tapi harus ada. Ingat, setelah ini kamu tak bisa mundur." Aku ambil botol itu dengan tangan gemetar. Aneh. Besok paginya saat aku buka warung dan pakai air dari botol itu, pembeli mulai berdatangan, padahal aku tidak promosi apa-apa. Mereka bilang sambelku enak sekali. Ada yang pulang lalu balik lagi untuk bungkus, ada juga yang bilang mimpiin warungku semalam. Sejak hari itu, warungku tidak pernah sepi, orang rela antre bahkan ada yang dari luar kota. Katanya dapat rekomendasi dari sopir truk. Aku mulai bisa beli meja baru, beli etalase, bahkan bisa nyicil kulkas. Anak-anakku bisa jajan, hidupku mulai membaik. Tapi aku tahu, semua ini bukan cuma karena sambal kacang, ada campuran lain di situ. Sesuatu yang tidak boleh aku ceritakan ke siapapun. 3 bulan kemudian, Sinta mulai berubah. Dulu dia cerewet dan suka menyanyi lagu anak-anak. Sekarang dia sering diam. Malam-malam dia bangun, duduk di lantai dapur sambil bilang, "Ibu, tadi ada yang lewat, dia tinggi, tapi tidak punya wajah." Aku merinding. Tapi aku peluk dia dan bilang, "Itu cuma mimpi sayang." Besoknya, dia duduk di warung sambil makan peyek. Tiba-tiba dia bilang, "Bu, tadi bapak yang duduk di ujung bilang pecelnya enak. Tapi dia tidak punya kaki." Aku langsung lihat ke ujung warung, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, aku lupa kasih sesaji. Paginya, sambelku berubah rasa, asin sekali. Pembeli pertama buang makanannya dan tidak bayar. Hari itu sepi total. Malamnya aku panik dan lari ke rumah Embok Warni.
Dia cuma bilang, kamu harus tebus itu, tidak boleh lalai atau dia akan ambil miliknya. Aku tidak berani tanya siapa dia, tapi aku langsung siapkan sesaji dan minta maaf sambil baca doa yang diajarkan. Tapi sejak itu, Sinta makin parah. Dia tidak mau sekolah. Setiap malam duduk di pojok dapur dan bicara sendiri. Kadang matanya kosong, kadang senyum-senyum sendiri. Aku tahu ini bukan penyakit biasa, tapi aku juga tahu aku tidak bisa keluar dari ini. Terlalu banyak yang sudah aku dapat. Tiap pagi aku buka warung seperti biasa. Warungku makin ramai, warungku kini semakin besar, pelanggan semakin banyak, bahkan tak sedikit yang dari luar kota. Pujian akan sambal pecelku, kudengar setiap saat dari pembeli dan aku hanya tersenyum. Kini aku sudah terbiasa dengan makhluk-makhluk yang datang ke warungku. Aku tidak takut lagi, bahkan aku menunggu mereka seperti pelanggan istimewa, karena mereka membantu menjaga dan menarik pembeli ke warungku. Mereka makan diam-diam, tak pernah bicara, tak pernah membayar, tapi aku tak berani menegur. Karena setiap kali mereka datang dan makan, keesokan harinya warungku semakin ramai. Sinta mulai berubah. Tapi saat itu, aku sudah tak peduli. Dia sering bicara sendiri, menggambar lingkaran-lingkaran aneh di dinding kamarnya. Kadang dia bertanya, "Ibu udah gak butuh aku ya?" Aku hanya menjawab, "Kamu istirahat. Nanti ibu belikan boneka baru." Padahal aku tahu, makhluk itu mulai mengincarnya. Dan aku tidak mencegah. Malam Jumat, aku kembali ke rumah Embok Warni. Kali ini, aku tak membawa pisang atau rokok. "Aku siap," kataku. Embok Warni menatapku lama. "Yang kamu relakan, anakmu sendiri?" Aku tidak menjawab, tapi aku juga tidak menangis. Dalam hati, aku membisikkan, "Maaf, Sinta, tapi ibu tidak mau miskin lagi." Malam itu, aku memandikan Sinta, kuberi dia baju tidur putih lalu kurebahkan di dipan bambu depan warung. "Tidur ya nak, besok kita ke taman," kataku. Lalu aku buka pintu warung. Tak ada angin, tak ada suara, tapi aku tahu mereka datang. Dari kegelapan, samar-samar terlihat siluet tubuh tinggi besar, langkah mereka ringan, matanya tak tampak, tapi aku bisa merasakan mereka menatap anakku. Sinta tak bergerak, tak menangis, seolah sudah pasrah. Dan aku hanya berdiri di sana, tak melawan, tak menghentikan. Paginya, tubuh Sinta masih hangat, tapi jiwanya sudah tak ada. Dokter bilang dia masih hidup, tapi tidak sadar. Tak merespons, seperti cangkang kosong. Aku membawanya pulang, kubaringkan dia di kamar, dan sejak itu warungku meledak. Pembeli berdatangan tanpa henti, ada yang pesan 50 bungkus, ada yang menawarkan kerjasama buka cabang, wartawan kuliner datang, video warungku viral. Semua bilang, sambal Butarsih paling enak sedunia. Tapi hanya aku yang tahu, itu bukan sambal kacang biasa. Aku membeli rumah besar, motor baru, anak-anak tetangga datang minta kerja. Ada yang bantu cuci piring, ada yang antar pesanan. Aku tidak merasa bersalah lagi. Dulu aku hanya ibu yang putus asa, sekarang aku ratu dari dapur kecil yang berubah jadi kerajaan. Dan jika tumbal dibutuhkan lagi, aku siap. Karena hidup mengajariku satu hal, yang lemah dikorbankan, yang kuat bertahan.